Oke teman-teman, sahabat podcast yang saya hormati ya. Teman-teman, sekarang saya berada di kantor KUA Kecamatan Kolor B yang sangat biasa sekarang ditemani oleh narasumber kita ya. Langsung saja Pak, perkenalan. Ya, Oh Pak. iya, terima kasih. Ya pemirsa, saya Rasuki. Kebetulan saya diamanahkan menjadi Kepala KUA Kecamatan Kolam Mendoro B ini ya kurang lebih 1 tahun yang lalu itu saya bertugas di sini. Oke, itu teman-teman ya, Kepala Kantor KUA Kecamatan Kolor B ya, Pak Rasuki yang sangat biasa. Terus Kak gerbang-gerbang dalam majelis taklim juga dan sebagainya ya, penyuluh dan sebagainya. Oke teman-teman, sekarang kita bincang-bincang sedikit terkait mengetahui nih bagaimana sih jejak dan latar belakang jadi KUA gitu seperti itu. Ini Pak, sedikit pertanyaan ya terkait kantor KUA nih. Kan banyak yang di luar sana sih masih belum memahami betul Pak gitu kan. Khususnya mahasiswa yang kantor urusan agama. Ini kan otomatis semua agama Pak yang diurus gitu kan. Itu gimana kok cuman satu saja gitu Pak. Iya. Baik, untuk sementara ini memang kantor urusan agama itu memang melayani masalah pernikahan saja. Sebagian besar itu, besarnya masalah pernikahan saja. Walaupun memang namanya adalah kantor urusan agama. Di situ juga tertulis balai nikah. Nah, memang aktivitas dari kegiatan KUA itu lebih banyak dan didominasi oleh pernikahan. Khususnya bagi teman saudara-saudara kita yang beragama Muslim ini KUA aja tidak hanya menangani masalah pernikahan, KUA juga menangani masalah kemasjidan, wakaf, kan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan itu ditangani oleh KUA juga. Berarti kayak tadi Bapak sebutkan kayak wakaf gitu Pak. Itu gimana konteksnya Pak? Kalau wakaf itu? Iya, berkaitan dengan wakaf, kebetulan KUA adalah apalagi saya selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jadi yang berkaitan dengan wakaf itu terutama yang mengenai aset-aset umat itu kan seperti madrasah, masjid, makam itu memang harus dalam status wakaf pengamanannya. Itu yang mengeluarkan akta ikrar wakafnya ya KUA. Berarti dari pihak KUA yang mengeluarkan surat tersebut gitu kan. Oke, itu teman-teman terkait wakaf sedikit ya. Dan ini lagi Pak, kan di KUA itu ada namanya penyuluh dan penghulu gitu kan. Itu bagaimana cara membedakan gitu Pak? Oh iya, secara garis besarnya bisa dibedakan tupoksi tugas dan fungsi dari tugas masing-masing. Kalau penghulu, kebetulan kepala KUA ini kan penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala KUA. Tugasnya penghulu itu ya ada secara garis besarnya ada 3, menghadiri, mengawasi dan mencatat pernikahan, ya kan? Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan itu ya itu wewenang dan tugas dari penghulu. Nah, tugas penghulu itu bukan menikahkan, tapi mengawasi, mencatat dan menghadiri pernikahan itu sendiri. Kalau kawan kita yang dari penyuluh itu lebih kepada pembinaan. Nah, sama sih fungsinya kan sama-sama di lapangan. Kalau penghulu kan bisa nikahnya di KUA dan di luar. Kalau kawan-kawan penyuluh ini lebih waktunya lebih dominasi di lapangan. Nah, memang mereka tugas mereka ini adalah pembinaan, baik itu dilakukan di Permata, Persatuan Majelis Taklim maupun di Majelis Taklim itu sendiri. Berarti di situ turun lapangan langsung gitu Pak. Iya. Berarti kayak penyuluh mengawasi ya, mengawasi sekitar ya contohnya di KMB, berarti mengawasi sekitar Kecamatan Kolor B gitu kan. Kalau penghulu berarti mencatat gitu ya. Mencatat, menghadiri, mengawasi dan mencatat pernikahan. Oh, oke. Berkaitan dengan pernikahan kalau penghulu. Kalau seumpamanya dia yang menikahkan gitu gimana itu Pak? Kalau penghulu iya. itu enggak jam salah kah atau gimana? Nggak salah sih.
memang secara hukum itu yang berhak menikahkan adalah walinya. Mm-mm. Cuma memang kadang memang masyarakat kita itu berserah berwakil kepada petugas KUA. Mm-mm. Masalah penyerahan wali itu tidak mesti harus kepada petugas KUA, Mm-mm. ke Pak Ustadz atau kiainya boleh. Mm. Nah, oleh walinya, tapi oleh walinya. Oleh Yang walinya, lebih abdul itu sebenarnya ya walinya. walinya. Walinya sendiri yang sebenarnya yang Mm. berhak menikahkan itu. Mm. Kan ada urutan-urutan wali. Mm. Dan ini lagi tadi kan terkait apa penyuluh gitu kan. Kan ada penyuluh fungsional nih Pak. Itu maksudnya penyuluh fungsional itu gimana? Iya, kebetulan di kecamatan kita, di KUA Kecamatan Kolamandor B ini ada penyuluh PNS dan ada penyuluh non PNS. Oh, berarti Nah, dibedakan ya? iya, beda. Penyuluh PNS itu tugas dan fungsinya sama saja. Mm. Cuma memang kita ada penyuluh yang non PNS. Yang penyuluh PNS itu di kecamatan kita ada 2, sedangkan yang penyuluh non PNS itu ada 8 awalnya. Kebetulan yang tempo hari kawan-kawan itu alhamdulillah diterima di P3K. Jadi mereka ada yang bertugas satunya di Padang Tikar, satunya Kubu, satunya di Tamtang. Jadi kita ada sisa 5 penyuluh non PNS di wilayah kita ini. Dan berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka ya di lapangan. Dan penyuluh yang fungsional, kalimat fungsional itu memang kalau dalam struktur pegawai itu ada struktural dan ada fungsional. Nah, jadi kalau struktural itu seperti staf dan bagian administrasi. Kalau seperti penyuluh, penghulu itu fungsional. Jenjang jabatannya tuh beda dengan yang struktural itu. Berarti otomatis kayak penyuluh fungsionalnya harus memahami betul gitu ya Pak. Artinya semua fungsi itu harus memahami gitu. Dan penyuluh ini tadi kan turun lapangan gitu Pak, gitu kan, untuk membina majelis taklim yang ada atau permata gitu kan. Apakah ada sisi lain juga membina betul kayak mualaf gitu kan? Itu gimana Pak? Iya memang ada desa binaan itu kadang-kadang memang difokuskan pada mualaf itu untuk mempermudah bagaimana melakukan pembinaan. Itu teman-teman biasanya teman-teman penyuluh kita itu melakukan pendataan dulu. Didata dulu seberapa banyak kan di wilayah sebuah desa ataupun sebuah kecamatan. Tapi uang lingkupnya lebih kecil itu per desa itu biasanya didata. Nah, baru nanti memang kita melakukan pembinaan lebih khusus kepada mereka. Kasihan saudara-saudara kita yang sudah bergabung seiman dan seakidah dengan kita. Itu memang butuh bimbingan, butuh arahan yang lebih banyak dari kawan-kawan penyuluh ini. Supaya lebih mengenal lagi mengenai keyakinan mereka yang baru. Berarti ada memang bimbingan khusus, pembinaan khusus kayak itu ya. Berarti teman-teman penyuluh ini sangat luar biasa gitu Pak, pengorbanannya gitu kan. Otomatis kan nggak ada apa namanya itu, nggak ada dana perjalanan berarti kan keluar sendiri itu kalau mengenai masalah perjalanan dinas itu nggak ada kawan-kawan ini. Ya memang mereka yang berjuang memang namanya tugas itu kan. Namanya tugas ya memang lillahi ta'ala itu. Memang sudah digaji juga oleh pemerintah. Pun memang mereka turun ke lapangan menggunakan dana mereka sendiri. Tapi alhamdulillah selama ini yang melakukan pembinaan lapangan keluhan mereka juga ya ikhlas dalam melakukan pembinaan terhadap warga kita yang ada di kecamatan kita ini. Alhamdulillah. Walaupun memang menggunakan dana pribadi, maksudnya transportnya. Iya. Memang sangat luar biasa ya para penyuluh ini sangat mengorbankannya untuk umat dan bangsa gitu teman-teman ya. Apalagi di Kecamatan Kolamandor B gitu Pak ya. Yang menurut Bapak yang paling kesan gitu kan dengan perjalanan turun lapangan gitu kan, yang kan memang
di KMB ini memang infrastrukturnya itu belum memadai gitu Ya, kan. Itu menurut Bapak yang paling terkesan gitu ya. di daerah mana gitu Pak? Ya, kalau di kecamatan kita memang ada 2 wilayah yang agak sedikit tertantang itu ya, Ya. tertantang. Karena memang apa kondisi medannya. Kecamatan kita ini sedikit desanya, hanya ada 6 desa. Nah, 6 desa yang terjauh ada 2 desa, antara Desa Retok dengan Desa Padijaya. Padijaya. Ya, tantangannya ada juga tantangan, tapi nggak seberat zaman dulu. Soalnya walaupun infrastrukturnya nggak gitu maksimal, tapi alhamdulillah di jalan lingkungan itu juga bagus. Jadi akses transportasi ke daerah, walaupun dianggap agak jauh, ya bisa sih, bisa ditempuh. 2 wilayah itu Desa Padijaya dengan Retok yang butuh waktu untuk menjangkau wilayah. Yang sangat jauh itu ya Pak. Iya, lumayan lah. Lumayan. Tapi dari teman-teman dari penyuluh itu tetap semangat ya Oh untuk iya, iya. membimbing, Oh. ya, membimbing ya teman-temannya. Dan ini lagi kan biasanya ada nih Pak permasalahan di KUA gitu kan. Contoh kecilnya itu kan masalah keluarga udah nikah kan. Itu biasanya ngadu di KUA gitu kan. Oh iya. Itu memang ada gitu kan. Iya, Itu gimana tanggapan Bapak sebagai kepala KUA? itu merupakan salah satu tugas dan fungsi kita di KUA, menerima konsultasi nikah namanya kan, persoalan-persoalan keluarga. Tidak hanya persoalan-persoalan keluarga, kita menerima konsultasi hukum, itu kan, konsultasi pernikahan. Ya. Ada namanya BP4 biasanya, itu kan, yang menangani persoalan-persoalan yang berkaitan memang dengan keluarga. Nah, jadi bagi masyarakat yang biasanya punya persoalan-persoalan rumah tangga, ya biasalah yang namanya rumah tangga itu tidak selamanya akur dan bagus. Ya, masyarakat kita kan tetap ada problemnya lah dalam rumah tangga itu. Memang datang kita memberikan solusi dan saran tentunya dalam hal ini bagaimana memberikan solusi kepada mereka, bisa menjaga dan merawat rumah tangga mereka. Berarti memang tidak ada permasalahan gitu kan Pak. Intinya juga menaungi juga gitu ya. Iya, menaungi karena juga. ini salah satu tugas kita juga itu. Berarti juga apa ya, bisa membantulah permasalahan, masih solusi dan sebagainya. Iya. Sangat luar biasa ya teman-teman, sedikit kita diskusi dengan Kepala KUA Kecamatan Londor B ya. Ini Pak, terakhir pesan Bapak untuk teman-teman penyuluh yang sangat luar biasa yang udah membina umat kita, khususnya Kecamatan Londor B. Ini pesan Bapak nih gimana gitu kan ke depannya? Ini untuk teman-teman, terutama teman-teman saya yang selama ini bertugas, yang menemani saya, kawan-kawan penyuluh, ya saya doakan semoga tetap sehat. Nah, yang terpenting itu tetap semangat, tentu istiqomah sebenarnya, istiqomah dalam menjalankan tugas dan kewajiban selaku penyuluh dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Nah, tentu ini harus tetap semangat, apapun kondisinya dan seperti apapun kondisinya, tetap harus optimis, karena memang ini adalah tugas dan kewajiban selaku abdi seperti itu. Dan ini berdoa saya di KUA Kecamatan Londor B ini membantu saya dalam menjalankan tugas di kecamatan kita ini. Betul teman-teman, terima kasih kepada Bapak ya, sangat biasa pesan untuk para penyuluh yang khususnya di Kecamatan Londor B ya, Kabupaten Kuburaya ya. Ini ya, terima kasih ya Bapak udah sedikit diskusi ya terkait penyuluh, terkait ke KUA itu seperti apa ya teman-teman, sedikit bisa memahami lah betul gitu terkait itu. Oke teman sahabat podcast yang saya hormati ya,
Jangan lupa kita tonton terus, like dan share ya. Nanti salam podcast.